Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara puncak kita pada siang hari ini, yaitu talk show yang akan dipimpin oleh kedua moderator kita, yaitu Saudara Rahmat Hidayat dan Saudari Zaski Umaya. Kepada kedua moderator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang pada semangat. Iya, lemes banget kayaknya. Coba kasih pantun dulu deh, Kak. Kasih pantun. Kasih pantun dulu. Mungkin ini efek habis isoma tadi mungkin. Betul. Coba deh. Atau ibu nih habis joget pas pagi tadi. Iya, jadinya nggak semangat lagi sekarang. Lagi semangatnya udah di pagi tadi, Oh, Kak. betul banget. Coba. Kasih pantun dulu nih, Kak. Boleh. Tapi nanti jawab cakep gitu ya. Oke. Coba Kak, gimana? Siap nih semua? Jalan-jalan membeli ayam. Cakep. Membeli ayam menjelang petang. Cakep. Siapa yang ikhlas menjawab salam akan terbebas dari segala hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat datang kepada seluruh peserta talk Talk show show Disnatalis Program Studi Psikologi yang ke-21. Nah, kebetulan tema kita hari ini ada Let's Make Beautiful Life Out of Failure. Apa tuh, Kak, artinya? Artinya apa tuh, Kak? Artinya mari kita buat keindahan hidup kita dari kegagalan. Iya. Dari yang gagal sebelumnya. Nah, Kegagalan jangan jadikan kegagalan lain kan, Kak. Gak usah bangkit dari kegagalan tersebut mungkin. iya benar. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di depan, itu ada narasumber kita yang sangat cantik, tentunya yang sangat luar biasa juga. Boleh kita panggil sekarang ya, Kak? Boleh. Ibu Tiara Dias Arista, SPC Psikolog. Nah, sebelum itu saya akan bacain dulu nih CV dari Ibu Tiara Dias Arista ya, Bu. Nah, jadi Ibu Tiara ini pernah salah satu alumni Universitas Bina Dharma juga, jurusan psikologi tahun 2011 sampai 2015. Wih, keren banget tuh, Kak. Ya, terus melanjutkan studi S2-nya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Mengambil magister profesi di tahun 2016 sampai 2020. Nah, sekarang Ibu Putri bekerja di Biro Makna Penta Palembang sebagai psikolog dari tahun 2022 sampai saat ini. Terus beliau juga menjadi tim psikolog di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita di Yogyakarta dari tahun 2019 sampai 2021. Terus ibunya juga menjadi asosiasi psikologi di aplikasi Halodoc, Psikologimu dan Klik Dokter. Wah, sangat-sangat luar biasa. Ini dari tahun 2021 sampai saat ini. Beri tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini. Oke, gimana nih, Kak? Kita langsung mulai aja atau gimana? Kita tanya dulu. Boleh perkenalan dulu, Kak, buat teman-teman yang belum biar tahu. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Oke, boleh, Bu. Boleh. Ini sambil berdiri aja ya, kayaknya biar kita lebih santai. Oke, selamat siang semuanya. Saya akan perkenalkan diri lagi. Ini nama saya Tiara. Tadi udah diceritakan bahwa saya juga alumni dari Bina Dharma tahun 2015. Saya juga mau mengucapkan terima kasih dan merasa sangat senang bisa hadir dan menjadi bagian dari acara Disnatalis Program Studi Psikologi ke-21. Ini sekitar sudah 7 tahun yang lalu ya. Saya datang lagi di sini ya.
akhirnya bisa berjumpa lagi dan bersilaturahmi kembali ke dosen-dosen kita yang tercinta ini. Ada Ibu Rina, ya, ada Bu Mutia, jadi ada juga Bu Dwi, Bu Mutia, ya ada Bu Iyit juga. Nah, oke. Baik, ini kayaknya agak grogi ya, kalau misalnya tampil di depan dosen sendiri ya. Oke, mungkin izin dulu ya Ibu Mbak Mulia untuk talk show kita hari ini ya kan. Oke, mungkin singkat aja ya perkenalannya tadi ya. Oke, hari ini saya mau dengar suaranya dulu nih. Ya. Siang ini masih pada semangat kan? Masih ya. Soalnya karena jam-jam ini jam-jam rawan lapar, rawan ngantuk nih. Ya kan? Udah pada makan semua belum? Sudah ya, jadi aman ya. Oh, kalau yang belum nanti habis ini kita ke kantin bareng ya, bisa makan. Oke, langsung aja deh. Kita langsung ke materi aja. Iya. Untuk mempersingkat waktu kita ya. Oke, baik. Tema kita hari ini adalah mana nih tayangannya? Oke, mengenai let's make beautiful life out of failure. Oke, gitu. Ya mungkin ya. Iya. Oke. Nah, next Mbak. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan materi kita lebih lanjut, saya mau bertanya dulu nih sama adik-adik sekalian, ya kan? Menurut adik-adik makna hidup itu apa ya? Saya mau bertanya nih, semua mulai. Boleh mungkin dikasih mic-nya juga. Boleh nih buat teman-teman yang mau jawab pernyataan dari narasumber kita tentang apa sih makna hidup buat kalian itu? Enggak, menurut kalian aja apa nih? Makna hidup itu apa? Boleh langsung ditunjuk aja mungkin Kak. Pada malu-malu mereka. Pada tunjuk aja ini. Gimana nih? Biar ini kita belajar untuk keberanian juga nih. Coba saya mau melihat nih adik-adik tingkat saya. Tuh. Ada? Ayo teman-teman, siapa nih yang mau jawab? Ada yang bisa? Nah, oke. Ini teman saya nih. Boleh perkenalkan diri dulu ya. Maju ya? Assalamualaikum warahmatullahi Maju ya? Depan. Sebelumnya perkenalkan saya Marisa Anggraini dari semester 6 Prodi Psikologi. Menurut saya makna hidup itu sendiri sebuah perjalanan yang dimana harus saya lalui dengan perasaan yang bahagia. Kemudian saya juga harus berusaha untuk menjalani hidup itu dengan senyuman. Oke, jadi harus menjalani makna hidup tuh dengan hidup dengan bahagia dan senyuman. Oke, kita berikan plusnya. Wah, oke. Jadi nih, menurut kalian nih, kalian merasa nggak hidup kalian bermakna? Ada yang ngerasa hidup kalian udah bermakna? Ini jawabnya dalam hati nih, kayak malu-malu. Belum, Pak. Belum. Ada masuk lomba bermakna? Masih OTW ya? Iya, Proses masih untuk OTW. mencari makna. Oke, lanjutnya Mbak. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan makna hidup itu ya? Nah, di dalam makna hidup itu, di dalamnya itu harus ada apa? Tujuan, keyakinan, harapan, bahwa ada hal-hal yang perlu dan dipenuhi dalam kehidupan. Jadi, hidup itu harus apa? Ada tujuan, keyakinan, dan harapan dalam diri kita. Untuk mencapai puncak sebuah kesuksesan, ya, kita harus lewati rintangan-rintangan dulu. Ya. Ibaratkan nih kita lagi main games, ya. Kalau namanya main game tuh kita ada untuk berusaha untuk menang ya. Gitu. Ini yang sering main Mobile Legends, ada? Suka? Ada? Suka? Dalam permainan pasti ada rintangan-rintangan yang kita lalui ya.
Semakin tinggi level permainan kita, artinya apa ini? Artinya juga rintangannya akan semakin besar. Begitu juga dengan hidup. Hidup itu ada dua pilihan, sukses dan gagal. Di sini saya mau tanya, siapa yang pengen tuh sukses? Tunjuk tangannya. Cuma segini doang yang pengen sukses nih. Saya ulangi lagi nih, siapa yang pengen sukses? Oke, termasuk saya juga. Saya juga orang yang pengen sukses. Oke, sekarang kita nggak usah membahas mengenai sukses, karena semua orang pasti pengennya sukses. Oke, untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya kita harus melewati namanya fase kegagalan dulu. Ya, banyak orang yang merasa takut nih dengan kegagalan, di mana mereka memandang bahwa gagal itu sesuatu hal yang tidak enak untuk didengar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gagal? Gagal itu artinya belum berhasil, belum sukses, belum menghasilkan. Harus digarisbawahi ya, belum. Nah, ketika merasa gagal pasti ada rasanya sedih, kecewa, putus asa, ya. Selanjutnya. Oke. Dan sebetulnya, yang namanya kegagalan itu hal yang wajar kok dialami oleh seseorang, dan itu merupakan sebuah proses kehidupan. Sebenarnya dari kecil tuh kita tuh udah pernah mengalami gagal loh. Misalnya nih seperti saat kita belajar mulai merangkak, berdiri, berjalan, di situ kan kita ada ya usaha untuk kita tuh nggak mudah menyerah. Sebenarnya itu adalah fitrah kita sebagai manusia untuk tidak selalu gagal. Oke. Nah, artinya semua orang tuh pernah gagal. Kira-kira adik-adik pernah mengalami 3 aspek tersebut nggak? Ada studi, karir, relasi ya. Oke. Kalau studi nih mungkin di-relate ya sama kehidupan teman-teman sekalian ya. Dapat nilai yang kecil, ada mata kuliah nggak lulus tertentu. Betul, benar nih. Lalu karir, biasanya kalau kita dari kecil nih bahkan dapat SD ya, kita tuh punya cita-cita. Aku nanti kalau udah lulus SMA mau lanjutin gimana nih? Ada yang pengen jadi polisi, TNI ya, ataupun pengen jadi dokter namun tidak berhasil dan jurusan lain. Atau nih yang udah mulai gagal ikut interview kerja ataupun gagal masuk di perusahaan yang kita impi-impikan. Lalu relasi, ini relasi ya. Relasi itu gagal dalam hubungan pertemanan, gagal dalam hubungan percintaan gitu. Di sini ada yang sedang mengalami hubungan percintaan yang gagal? Ada. Udah ya? Udah terlatih ya sepertinya ya? Tepat. Oke, misalnya nih di PHP-in gebetan, tiba-tiba disayang-sayangnya diputusin, ya, di ghosting, ya zaman sekarang ya. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih faktor penyebab sebuah kegagalan itu? Oke, yang pertama itu ada perencanaan yang kurang matang. Ini berkaitan bagaimana cara kita memanajemen waktu kita. Ketika kita kurang mampu manajemen waktu kita dengan baik, misalnya karena kita jadinya sering malas-malasan, terus nunda-nunda, ataupun tidak bisa menentukan skala prioritas kita ya, ini bisa menyebabkan perencanaan kita jadi kurang matang dan artinya tidak akan optimal. Selanjutnya tidak berani atau takut mengambil resiko. Siapa yang merasa takut-takutan nih? Oke, hal ini biasanya dikarenakan ya merasa sudah nyaman nih dengan zona saat ini. Ya, jadi tidak berani untuk mengambil sebuah tantangan yang lebih besar pada dirinya. Ketika tidak berani untuk mencoba, pasti tidak akan berhasil. Oke, selanjutnya tidak percaya diri. Ini berhubungan bagaimana kita tidak yakin dengan diri kita sendiri ya. Ini biasanya disebabkan karena ada rasa takut untuk mengambil sebuah keputusan. Pada akhirnya apa? Muncul keraguan. Dan ujung-ujungnya apa? Akan
bersikap pesimis sama diri sendiri. Yang terakhir dan yang paling terbesar nih menyebabkan orang gagal adalah udah menyerah atau berhenti berusaha. Nah, itu. Nah, kira-kira nih saya mau nanya lagi sama adik-adik. Setelah gagal, biasanya apa yang kalian lakuin? Ada yang mau sharing? Oke, merasa sedih. Oke, ada lagi? Mengurung diri. Waduh. Ada lagi? Apa? Stres. Oh, stres. Wah. Berat banget ya. Oke, dirasakan. Oke, benar. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu mengalami gagal adalah diri sendiri. Ya, next selanjutnya. Oke. Kok kenapa kok diri sendiri kok bisa jadinya gagal ya? Kadang kalau kita gagal itu tanpa disadari kita terbiasa untuk bicara hal negatif tentang diri sendiri yang kita sering sebut apa? Self talk negatif. Yes. Contohnya nih, aku nih bodoh nian, aku nih pengecut, semuanya salahku. Apa yang aku lakukan nih tidak ada yang benar. Nah itu. Nah hal-hal ini harus diubah. Karena kenapa kalau nggak diubah, ya akan berujungnya mengalami self blaming. Self blaming itu apa? Menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Nah, maka kita menganggap bahwa hidup kita tuh merasa tidak berguna. Pada ujung-ujungnya kalau ini berlarut bisa menyebabkan kita mengalami gangguan depresi yang berdampak dalam kehidupan sosial. Jadinya seperti misalnya, jadinya menutup diri, malu kalau ketemu orang lain. Ayolah Diana, ngumpul dulu lah sama kawan lama nih lah dari SMA gak ketemu. Tidak dosa. Padahal mungkin kita malu karena belum mencapai sesuatu hal. Nah itu juga bisa. Ataupun efek sampingnya apa? Jadi kita nggak semangat nih lakukan hal-hal aktivitas sehari-hari, bahkan hal-hal negatif yang lainnya mungkinnya dampaknya adalah step hak untuk menyakiti diri sendiri. Oke. Maka sekarang inilah saatnya kita fokus untuk mengubah mindset kita dalam memandang sebuah kegagalan. Jadikan sebuah kegagalan itu menjadi batu loncatan, artinya nggak stuck di sini aja, nggak berhenti di sini aja. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, artinya apa? Masih ada harapan. Oke. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita harus punya tekad dulu. Tekad ini artinya kita punya keinginan yang besar ataupun niat yang kuat untuk kita melangkah lebih maju ke depan, bukan ke belakang ya. Kalau ke belakang jadinya mundur, harus maju ke depan. Yang kedua, ketekunan. Tekun itu ibaratkan kendaraan utama kita untuk menuju sebuah tujuan di puncak ya. Sebab orang-orang yang tekun ini dia akan selalu fokus dalam menyelesaikan sebuah tujuan yang ingin dia capai. Lalu ada ketiga, berusaha bangkit. Nah, artinya apa di sini? Kita berusaha untuk tidak menyerah. Ketika kita berlarut-larut dalam kegagalan, ya hasilnya tidak akan optimal. Yang keempat, berproses menerima kegagalan. Ini juga hal yang penting ya. Rasanya mungkin gak mudah loh Mbak sebenarnya bangkit dari kegagalan. Iya, paham gitu. Namun kan kita butuh proses ya untuk menerima kegagalan dulu. Gimana sih caranya? Coba untuk berproses memaafkan diri sendiri dulu, berdamai dengan kegagalan. Caranya gimana nih? Caranya coba untuk akui dulu deh, terima dulu rasa kecewa yang kamu rasakan saat ini. Dengan kamu menerima rasa kecewa, perasaan tersebut akan lebih jauh cepat untuk pergi dan menjadikan kehidupan itu lebih baik lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang sudah berhasil, yang saat ini berhasil. Ini ada yang kenal nggak? Pertama siapa ini? Alexander Graham Bell. Ini siapa?
Oke benar, penemu telepon, Thomas Alva Edison. Pulsa lampu, udah ada gambar lampunya nggak tahu ini kelewatan nih. Oke, oke. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah gagal ya. Ya, mengalami gagal. Jika mereka tidak gagal saat itu, mungkin tidak akan ada telepon, kayak nggak bisa chat-chatan telepon-teleponan ya, nggak ada lampu yang bisa kita gunakan saat ini. Yang terakhir udah ada yang tahu nih familiar sama orangnya, Harlan Sanders, KFC. Oke, ini biasa, ini adalah yang pendiri adalah KFC, ya kan? Di sini sudah cabangnya banyak ya, udah di seluruh dunia ini. Ini salah satu inspirasi saya juga nih. Ini motonya tuh ibaratkan usia itu tidak menghambat seseorang untuk mencapai sebuah keberhasilannya. Dia tuh nggak usia berapa, dia baru menemukan resep apa ya, terkenal KFC itu 11 resep bumbu rahasia ya. Ya salah, itu usia berapa? Coba tebak usia berapa? 40? Berapa? 50? Oke semua, ada lagi? Oke, ternyata usia berapa adik-adik sekarang? 65 tahun. Usia udah masuk masa dewasa lansia ya. Nah, usia 65 tahun tuh dia masih loh semangat. Iya. Untuk masih semangat dia. Bahkan dia ini butuh waktu, tahu nggak berapa lama? 9 tahun prosesnya untuk bisa menyempurnakan metode resepnya itu. Bahkan nih ya, tidak sampai segitu saja, dia bakal menjual propertinya untuk keliling ke kota-kota, ke restoran. Sayangnya sampai ke 1000 restoran loh, tidak ada orang yang mau memberi resepnya. Ya, bayangkan kalau dia waktu itu 1000 udah berhenti. Mungkin kita bisa menikmati makanan KFC ya, itu tuh masuk kesenangan saya juga. Walaupun dia sudah ke 1000, ya dia tidak menyerah gitu. Dia memiliki keyakinan bahwa makanan aku ini banyak disukai oleh orang lain. Ternyata sudah dilewati ke 1008, baru ada yang mau membeli resepnya. Nah, artinya apa? Nah, dari mereka ini adalah mereka yang terakhir yang pernah mengalami kegagalan. Ya, ketika tidak ada kegagalan, ya mungkin mereka tidak sampai di titik saat ini ya. Itu bukan berapa kali kamu jatuh, tapi beberapa kali kamu bangkit ya. Saat ini yang ada siapa aja yang kenal? Saat ini ada penemu Facebook siapa? Apa? Mark Zuckerberg, terus ada Rowling, itu adalah penulis Harry Potter. Ada dari sepak bola siapa nih? Kira-kira ada Cristiano Ronaldo, ya. Kalau di Indonesia ada siapa? Kira-kira? Jokowi, ya, itu juga salah satu orang yang berhasil, ya kan? Terus juga nggak ada B.J. Habibie, gitu ya, yang menemu pesawat. Dan mereka pun pernah merasakan gagal kok, mereka pun pernah dilanda gagal kok. Terus apa yang membuat mereka sudah sampai posisi saat ini? Apa yang membuat mereka itu berbeda dari orang-orang gagal lainnya? Apa? Ya, mereka tidak berhenti bangkit dari kegagalan. Seperti itu. Mungkin cerita sedikit ya, saya juga pernah kok mengalami kegagalan. Jadi jangan merasa sendiri ketika mengalami kegagalan. Saya juga pernah tidak diterima di universitas yang saya inginkan. Bahkan nih waktu ngambil mapro, saya kan lanjut mapro nih, Magister Psikologi Profesi. Itu saya harus beberapa kali loh ikut tes ke beberapa kampus. Bahkan di saat ini di Mercubuana, saya tuh tesnya tuh sampai 2 kali. Dan butuh waktunya ternyata setelah menjalani ya, mungkin kurang pengetahuan tapi motivasi kuat untuk jadi psikolog. Ternyata kuliah mapro itu lama banget ya umurnya ya. Aduh, butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya ya. Kalau di kampus saya waktu itu saya harus melewati 12 ujian. Waduh katanya, yang lagi kami, waduh.
Iya, harus 10 ujian profesi, 2 ujian tesis. Di tengah-tengah situ nggak, pasti ada rasanya pengen juga kok putus asa, pengen rasanya menyerah. Nggak kebayang juga baru masuk juga mahasiswa 12 ujian kepikir tuh, ya kan? Tapi kalau udah dilewati satu langkah ke satu langkah, rasa berat itu berkurang. Namun di momen yang namanya kita turun ke lapangan ya, praktek itu pasti ada kendalanya, ada faktor internal diri kita sendiri ya, yang sering sedih rasanya ya, misalnya revisi terus gitu, ada yang ngalami sama. Terus juga mungkin faktor eksternalnya ya kan, misalnya aku ngambil nih klien saya yang tiba-tiba hilang atau nggak ada, itu adalah tantangan-tantangan yang harus dilewati gitu. Waktu angkatan saya tuh banyak juga yang pertengahan perjalanan tuh yang hilang. Hilang tuh bukan berarti ini nggak ada ya. Hilang tuh nggak ada kabarnya, ketika ujian kok nggak ada, itu loh. Padahal teman-teman saya itu orang-orang waktu kuliah tuh yang aktif, yang rajin malahan Bu, ya kan. Artinya di sini bukan hanya kita otak aja ya, tapi harus apa nih, mental kita juga harus kuat. Artinya saya tuh orangnya yang tekun. Kalau kita nggak tekun, nah kita akan malas-malasan terlena tuh sama apa yang terjadi. Mungkin ke waktu itu ada yang melamar saya, mungkin kayak aduh hidup itu lebih bahagia ya kayak aku menikah, mungkin ya. Tapi saat itu saya nggak memilih untuk mencapai tujuan saya harus jadi psikolog nih. Malu nih udah kuliah 4 tahun 3 tahun pulang-pulang ya kan, ditanya jadi apa Tiara ya kan, nanti aku jadinya jarang mau berkumpul nih ketika ada alumni nggak datang. Gitu ya. Artinya kan semua butuh proses ya. Setiap kegagalan bukan menjadi alasan kita untuk merasa putus asa. Jadikanlah kegagalan itu proses kita untuk belajar. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita coba dulu. Itu yang terpenting. Oke, terima kasih. Oke, ini buat teman-teman, tadi pesan yang disampaikan oleh narasumber kita mungkin cukup highlight ya buat kehidupan kita sebagai mahasiswa, apalagi di studi. Iya, betul banget. Apalagi yang di relasi. Aduh Kak, jangan dibahas di sini dong Kak. Kegagalan yang dibahas oleh narasumber tadi mungkin cukup relate kepada teman-teman nih Kak. Jadi boleh langsung aja kita buka sesi tanya jawab tentang. Ntar dulu, sebelum belum. tanya jawab. Bu, kita kan pernah dengar perkataan nih, jangan harap bisa sukses kalau takut mencoba. Nah, itu gimana Bu? Oke, jangan sukses kalau kita takut untuk mencoba. Padahal belum dicoba tapi udah takut duluan. Gimana itu Bu? Itu udah ada cluenya ya, jangan takut untuk mencoba ya. Artinya gimana? Gini, yang namanya sebuah perjuangan itu kan harus ada rintangan ya. Salah satu juga faktor yang menyebabkan kita itu gagal apa tadi? Mudah menyerah. Iya. Kalau kita misalnya nih udah takut duluan, udah cemas duluan, hasilnya gimana? Gak berhasil kan? Gak mau coba bahkan ya Kak. Iya, ketika kita nggak mau coba artinya kita nggak tahu nih sebenarnya bisa nggak kita itu. Kita nggak tahu nih kemampuan kita sampai mana ya. Akan jauh lebih baik ketika kamu itu mencoba lalu gagal dibandingkan kamu nggak mencoba sama sekali. Rasa penyesalannya jauh lebih dalam deh rasanya, pasti nih. Yang mungkin waktu lulus kuliah mungkin rasanya sudahlah, yang penting dapat kerja nih ya, nggak selesaiin S1, nanti bakal ada penyesalan nanti kedepannya mungkin 5 tahun. Ya apalah, kemarin ini aku udah lulusin skripsi aku, kalau ini mungkin aku lebih bisa jadi supervisor, bisa ke manajemen, ya kan? Artinya di sini apa? Iya. Oke. Kalau maksudnya dimaksud untuk menyerah itu adalah beristirahat sebentar, silakan, gak apa-apa. Untuk mengisi amunisi,
ya kan? Nah, merasa lelah itu boleh, yang nggak boleh itu jangan menyerah. Itu yang lakukan. Oke. Menyerah. Ini Ya jangan menyerah. ini sedikit cerita ya kak. Salah satu pembahasan tadi salah satu orang yang takut akan kegagalan, bahkan mencoba saja saya belum berani. Bahkan hal terburuk pun saya pikirkan, mencoba saja saya belum, tapi ketakutan akan kegagalan itu udah datang pada diri saya. Contohnya apa? Takut gagal dalam IPK mungkin kak. Bukan takut gagal waktu mau jadi moderator tadi. Itu salah satu juga kak. Iya, kakak aja deh kak jadi moderator, Rahman nggak berani. Iya. Nah, sekarang kan tadi takut ya. Sekarang gimana rasanya? Ketakutannya tadi sebesar yang sebelumnya kan? Setelah dicoba? Enggak sih kak, jadi ada pembelajaran. Nah, Iya. kita mendapatkan contoh langsung ya, bukti Iya, yang langsung. Fakta bahwa ternyata setelah dicoba, ternyata nggak seseram yang dibayangkan. Mungkin bakalan nanti ibu saya aja bu jadi moderator bu. Bakalan ternyata sesuatu hal yang kita anggap suka, takut itu sesuatu hal yang ternyata yang kita sukai loh. Sama kayak kita PDKT, maka kalau nggak kenal maka tak sayang, seperti itu. Iya. Berarti Rahman kita harus coba dulu, jangan takut gagal. Jangan Ya. takut mencoba kak. Iya, jangan lari ke kakak lagi. Jangan Siap. kakak aja. Ini nih kak, ada pernyataan yang nyebutin bahwa kesedihan salah satu faktor yang disebabkan dari kegagalan. Tapi pasti ada individu yang terus menerus dalam tingkat kesedihan itu sehingga dia nggak mau lagi mencoba hal baru. Gimana sih pesan buat teman-teman kita yang Oke, mungkin ada yang relate ya. Oh, mungkin moderatornya relate sendiri kali ya. Tahu sih Curhat kali ya. Dadakan. Oke, rasa gagal pasti rasanya sedih. Ya. Ada yang merasa harus ketawa ya. Mesti emosi manusia kan pasti kalau gagal ya sedih. Rasa sedih itu hal yang wajar kok dialami oleh seseorang. Ya, itu gitu harus dipahami bahwa gini, perasaan sedih, kecewa, marah bahkan itu kan merupakan bagian alami, emosi alami pada manusia gitu. Jika kalian merasa sedih, dengan menangis bisa membuat perasaan kamu lebih lega, menghilangkan emosi-emosi negatif yang dirasakan, maka izinkan diri kamu untuk menangis gitu. Menangis itu bukan berarti kita lemah kok gitu kan. Apalagi laki-laki itu ya labelnya apa? Laki-laki itu kalau pantang nangis. Ya padahal rasanya gerem ya. Gimana? Padahal ditahan sih kak? Ditahan ya. Ketika ditahan yang munculnya apa? Gejala fisik. Ya, jadi nggak bisa tidur. Ya apalagi nggak nafsu makan, nggak kerasa kok, ngerasa kok ada sesuatu hal yang aneh deh. Mulai deh ada yang mulai step diagnosa lah zaman sekarang ya kan. Nah itu. Jadi ketika sedih yang penting jangan berlarut-larut. Itu beri batasan waktu untuk diri kamu untuk merasakan kesedihan. Mau sampai kapan nih sedihnya? Oke, aku butuh waktu untuk merasakan sedih ini 3 hari, 7 hari, itu pada diri kita, begitu. Nah, kita harus bonding nih sama diri kita, jangan bonding terus sama gebetan, pacar, sama diri sendiri. Enggak, kalau misalnya gebetannya ditinggalin sedih, nggak ada pertahanan, ya kan? Ini terus juga, ya. Oke, jadi apa beri batas waktu diri kamu untuk merasakan hal itu. Setelah itu harus bangkit semangat lagi. Nah saatnya kamu fokus dengan solusi apa yang akan kamu lakukan. Seperti itu. Seperti itu Rahman, jangan terlarut-larut dalam kesedihan. Kita boleh sedih tapi gak boleh lama-lama. Rayakan kesedihan, bangkit kembali, temukan yang baru. Nah, mau tetap baru ya. Quotes nanti. Habis ini. Iya. Nah mungkin sekarang boleh nih teman-teman ya kalau ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita langsung aja. Oke, ada yang tuh. tunjuk.
Boleh dong panitia kasihin mic-nya. Itu tuh, yang ini sebelah sini. Mungkin boleh dulu dong perkenalkan dirinya biar lebih kenal nih. Perkenalkan, nama saya Erda, saya dari Prodi Psikologi Angkatan 2022. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih cara memotivasi diri kita sendiri agar tidak selalu menganggap diri kita tuh gagal terus gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Memotivasi diri itu tuh hal yang penting ya, agar kita tuh nggak berlarut dalam kesedihan. Yang bisa kita lakukan pertama, kita meluapkan dulu emosi yang dirasakan. Dibandingkan nih memendam perasaan yang kita rasakan, pada akhirnya apa? Emosi itu akan menumpuk, semakin menumpuk. Ya. Ada baiknya untuk cerita deh sama orang terdekat, sama orang yang dipercaya. Nah, siapa tahu mereka itu kamu bisa mendapatkan motivasi diri ya dari saran-saran yang mereka berikan, atau bisa kamu cari nih kira-kira sosok yang bisa menginspirasi kamu siapa? Menginspirasi kamu itu siapa? Bisa dari kamu mulai membaca biografi atau nih menonton riwayat perjalanan hidup idol kamu yang suka kepo mungkin perjuangannya siapa itu, arminya yang bisa sampai saat ini ya, sampai titik saat ini gitu. Dan sehingga hal-hal yang seperti ini akan bisa buat kamu lebih termotivasi untuk bangkit lagi. Yang terakhir itu, kalau orang gagal itu ya kebanyakan sering jadinya fokus dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki gitu. Oke. Nah, jika kita fokus dengan kelemahan-kelemahan diri ini dimiliki, ini akan berujungnya apa? Membuat kita semakin gak pede, semakin insecure gitu kan. Oh betul gitu ya, kayak aku relate deh gitu ya. Oke, artinya kita berusaha untuk membuat kebiasaan baru ya. Salah satunya dengan apa? Afirmasi positif. Udah tahu itu afirmasi positif itu apa? Udah tahu ya, karena anak psikologi kan udah biasa istilah-istilah ini. Ucapkan kalimat positif secara berulang ya, ada baiknya setiap hari, misalnya di pagi hari ataupun di malam hari. Ini agar apa nih? Membantu kita untuk terbiasa membangun kebiasaan yang positif untuk diri kita. Memang gak mudah loh Mbak. Iya, namun kalau kita gini-gini terus gak mau berubah, kapan mau majunya gitu ya. Salah satu cara kita membangun pikiran positif itu adalah salah satunya afirmasi positif gitu. Gimana nih Kak Erda? Gimana Kak Erda? Oke, udah. Oke. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain? Jadi bisa dibilang Kak, takut akan kegagalan itu hanya ada di pikiran manusia itu sendiri ya Kak? Takut kegagalan itu karena mungkin bisa jadi karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah dialami, sehingga saat itu dia kurang mampu nih bagaimana mengelola caranya untuk usahanya, upaya apa sih yang dia lakukan sehingga menjadikan sesuatu hal yang harus ditakut dan dihindari gitu. Atau memang dia memang pribadi yang butuh disupport dari orang lain terdekat. Nah, mungkin buat kalian punya teman-teman yang rasanya dia tuh kurang berani padahal dia tuh punya potensi gitu ya, harus dong support temennya gitu. Ayo kamu tuh bisa kok gitu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang gagal yang kita alami bisa menjadikan dia motivasi bahwa itu tuh bakalan gak sebayang yang ditakutkan ya gitu. Iya, tapi kadang Mbak ada juga teman yang malah menjatuhkan. Udah kamu jelek kalau gitu nggak usah deh. Nah jadi kan
orang yang tadinya punya potensi sebenarnya jadi nggak berani lagi, jadi semakin takut karena temennya tadi nggak suportif. Artinya menciut ya. Iya, menciut langsung Ya, jadi bunganya diciut ya. Oke, ini membuat kita jadinya artinya kita harus introspeksi diri dulu nih. Ya, apakah kita nih udah berusaha belajar untuk mencintai diri sendiri nggak? Jangan-jangan kita masih belum nih mencintai diri sendiri. Apa sih maksudnya mencintai diri sendiri? Menerima kelebihan dan kelemahan yang kamu miliki ya. Artinya menerima bukan berarti kita ya gini-gini aja, tapi di situ kan ada usaha. Artinya ketika kelebihan yang kamu punya kamu kembangkan, kelemahan yang kamu miliki ya perbaiki kalau bisa. Jadinya fokus dengan potensi yang kamu miliki. Artinya kalau kita punya self love nih, kita jadinya sering melakukan afirmasi positif ya kan, kita ini akan berusaha untuk kita nggak mudah terjatuh. Kalau misalnya kalau ini jeleknya Tiara nggak apa, aku cantik kok. Nah, kadang kita harus gitu kan. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? betul. Iya. Kalau misalnya kamu merasa ada teman, mungkin kamu kurang tepat aja ceritanya. Mungkin kamu orang itu nggak pernah mengalami hal yang sama. Jadi mereka nggak tahu ya harusnya ngapain. Jadi kita harus memiliki sudut pandang yang positif dalam menilai suatu kejadian itu. Berarti selalu ambil sisi positifnya kan? Iya, sesuatu hal kan dari sisi positif. Hidup itu jangan menerima konsekuensinya, maunya yang positif terus ya. Misalnya kalau mau ujian harusnya nilai besar, tapi kalau suatu gagal nggak terima. Iya, maksudnya kan namanya gitu tuh suatu pilihan tuh harus terima dulu nih. Oh, aku mau segini nih, konsekuensinya apa? Abis ini kalian maunya apa? Nikah? Lulus? Skripsi dulu ibu. Udah lulus? Kerja dulu. Oh kerja ya, kirain menikah. Nikahnya nanti aja nunggu kaya raya, Mbak. Iya. Oh gitu. Kalau perempuan santai ya. Iya. Oh, oke, kalau laki-laki biasanya ini bukan tekanan itu ya. Ini nih salah satu yang salah nih. Apa itu kalau tumbuh itu menyakitkan ya? Istilahnya anak zaman sekarang bu, tumbuh ini kadang sangat menyakitkan, kayak puitis banget gitu ya. Oke, kadang kalau kita sudah paham nih, mungkin kita flashback tentang belajar dulu nih bu. Kalau kita sudah tahu nih, paham bahwa tiap tugas-tugas perkembangan manusia itu apa, ya kan? Tidak sebegitu menyakitkan gitu. Misalnya saat ini kalian ini usianya peralihan ya, masa remaja awal ke dewasa awal. Nah, tugas-tugas dewasa awal itu, masa dewasa itu apa sih? Ayo, ini apa? Kalau menjadi dewasa itu apa? Tugas-tugasnya mulainya Tidak egois terhadap diri sendiri. oke, tidak egois, Bisa mengontrol emosi. bisa mengontrol emosi. Oke, itu juga Menerima kenyataan mungkin ibu. menerima kenyataan. Oke, ini untuk oke begitu ya. Ya berarti kita harus namanya tumbuh ya. Namun tugas-tugas dalam pengembangan itu kita mulai apa? Mulai bekerja, mulai memilih pasangan nih, berumah tangga, apalagi nih mengasuh anak. Ya. Itu yang dirasa sulit. Kayak kalau dewasa itu kayak bebannya berat. Ya, itu yang dirasakan Tambah dewasa. semakin dewasa ya. Kalau kalian sudah menyiapkan diri kalian paham, nanti nih 2 tahun, berapa tahun lagi nih, 3 tahun lagi aku mulai bekerja, biar aku nggak takut kata orang tuh nyari kerja tuh sulit ya. Apa yang harus kamu siapin dulu? Mental mungkin ibu. Oke, saya mental apa usaha yang Usaha nyata untuk yang mendapatkan suatu pekerjaan. ya, misalnya dengan apa? Mulai nih saat ini, ayo IPK-nya, targetnya IPK-nya nanti kalau lulus 3,0. Dan sekarang nih targetnya. Atau mulai saat ini mengembangkan diri. Ya kan, sekarang ini sudah berbasis online kan, bisa ikut pelatihan, meningkatkan soft skill, hard skill ya, itu akan berguna loh untuk kamu ke depannya. Itu yang harus disiapin. Usaha-usaha inilah yang membuat diri kamu memandang bahwa tumbuh itu
tidak semenakutkan itu. Oke. Berarti apa liriknya tuh diubah berarti? Bukan takut tambah dewasa. Siap Berani menjadi tambah Harus dewasa. siap. berarti ya. Oke, harus siap menjadi dewasa. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Itu, tolong panitia. Tes 1 2 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Anugrah di Tradisi Psikologi. Izin bertanya Bu, apakah kita harus melupakan kegagalan kita sebelumnya agar kita bisa fokus untuk kedepannya? Apa? Atau kita harus selalu mengenang kegagalan itu biar kita bisa menjadi acuan kita gitu. Kalau takutnya nanti kan pada saat kita udah mau fokus untuk kedepannya itu yang kegagalan sebelumnya akan membahayakan kita lagi gitu kan. Ntar gagal lagi gimana gitu. Mungkin itu aja Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini sama ya, masih ada rasa takutnya ya untuk memulai sesuatu hal yang baru ya. Jadi artinya harus ada yang dirubah nih pandangan kita mengenai kegagalan ya. Gitu. Gagal itu kan bukan berarti tidak ya. Belum berhasil. Artinya kan di situ masih ada harapan untuk kita mampu ya. Jadikan sebuah pelajaran itu bukan hal yang harus ditakuti ya. Oke, harus diubah, itu harus yang jangan ditakuti. Padahal nih banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari kegagalan ya. Kalau kita tidak pernah mencoba, gimana kita mau tahu nih ya, gitu, sampai mana gitu. Jadi ketika kita belajar itu kan kita banyak ya, misalnya dengan kegagalan kita lebih bisa merencanakan strategi perencanaan yang tepat itu seperti apa, latihan untuk problem solvingnya gimana gitu. Terus juga jadinya kita berani untuk menghadapi situasi yang tidak pasti gitu. Di sisi lain apa? Di sisi lain juga kita jadinya tahu nih, belajar untuk berlatih bagaimana evaluasi diri kita, kelemahan yang kita miliki gitu ya, sehingga kita tahu nih bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Gimana Aldi? Jadi nggak harus ya Kak kita melupakan kegagalan itu. Iya, sesuatu kalau sudah terjadi memang segitu mudahnya ya melupakan, itu pertanyaannya. Nggak bisa. Nggak bisa Aldi, nggak bisa dilupain Aldi. Oh, bukan berarti kita itu melupakan ya, apalagi sesuatu hal tuh yang pernah terjadi itu cara diri kita aja untuk menghindar. Belum selesai masalahnya, belum selesai, artinya ada sesuatu hal yang harus kamu selesaikan dulu, baik itu pun tentang masa-masa lalu kamu, tentang mungkin ada traumatis yang terjadi, itu selesaikan dulu, nggak apa-apa, itu yang terpenting gitu. Bukan melupakan tapi menjadi, ibaratkan itu pelajaran lah untuk kita hidup gitu. Karena pengalaman hidup itu memang yang paling menyakitkan itu sih pengalaman hidup sendiri ya. Berat ya, kalau pengalaman hidup orang lain rasanya enggak ya. Nah, tapi kan itu kan sebuah proses kehidupan gitu yang harus kita lewati. Artinya berproses untuk menerima rasa gagal itu dulu agar nggak takut seperti itu untuk memulai kembali. Oke, Aldi, jadi kegagalan itu nggak perlu dilupain, jadiin pelajaran ya. Gimana? Nggak kedengeran. Tes. Misalkan kita ada trauma gitu kan, nah untuk kita melangkah itu kan kita selalu ragu-ragu gitu kan, walaupun kita sudah menyelesaikan masalah itu, tapi ya yang namanya sudah pernah terjadi itu pasti akan selalu melekat gitu kan di ingatan kita gitu kan. Nah pada saat kita mau melangkah ke depan itu pasti
pastilah terlintas, walaupun sekilas itu pasti terlintas, oh ini bakal terjadi kayak gini gitu kan. Gitu gimana itu? Iya, saya kebayang sih gimana rasanya ya. Mungkin bagian orang rasanya tuh berat ya ketika hal-hal yang trauma yang dialami gitu. Artinya ketika kamu usaha dulu sendiri, kira-kira gimana sih agar kondisi kamu itu mengelolanya itu dengan baik. Kamu harus upayakan apa yang kamu lakukan dulu. Misalnya kamu mulai nih mencari, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Misalnya kamu kalau misalnya gini, kadang kalau misalnya sesuatu hal itu kita harus berani dulu untuk niat, yang penting itu niat sih, untuk kita berusaha untuk berdamai dengan kegagalan yang terjadi. Ketika memang ada sesuatu hal yang tidak terselesaikan kan, coba kamu ajak untuk orang yang mungkin buat kamu kesal untuk ajak berbicara, itu usaha yang dilakukan, itu bisa juga, ataupun usaha-usaha lainnya yang bisa membuat kamu menjalani hidup itu lebih baik lagi gitu ya. Namun mungkin kalau misalnya trauma itu setelah kamu usaha-usaha yang berpikir positif, melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya ya, mungkin kamu butuh partner itu untuk cerita, atau mungkin datang promo ini ya, datang ke psikolog untuk membantu kamu juga ketika memang dirasa itu sulit ya untuk diselesaikan sendiri gitu. Karena kita melupakan bagaimana, coba deh kamu kalau misalnya ada trauma, tulis di jurnal. Nah, kamu mulai nih nulis apa yang kamu rasakan, dikeluarin dulu gitu agar kondisinya nggak mendem. Biasanya itu orang itu semakin sering dipendam itu rasanya akan berat ya. Jadi harus ada usahanya gitu yang harus dilakukan ya. Saya yakin apapun itu, saya percaya kamu kok bisa ya. Yang penting kita mau untuk belajar berdamai dengan masa lalu, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke Aldi, kamu pasti bisa. Oke, selain Aldi ada lagi nggak yang mau bertanya kepada narasumber kita? Jadi bisa dibilang Kak, takut akan kegagalan yang Aldi bilang tadi, kita butuh orang lain itu untuk meredam ketakutan kita sendiri. Kita butuh partner buat cerita mungkin Kak. Ya itu penting loh. Itu kadang kita malu-malu, shiny, malu-malu untuk bercerita. Padahal ya menahan emosi itu, perasaan itu nggak ada sehatnya. Yang sehat itu malah mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kenapa? Itu bisa mengeluarkan apa yang dipendam sedikit demi sedikit agar perasaan itu lebih lega, seperti itu. Bercerita itu penting kok. Gimana? Kalau kamu butuh teman cerita tuh buat apa sih? Buat menceritakan. Iya. Supaya apa? Supaya lebih lega. Lebih lega. Karena kita tuh cerita tuh nggak butuh untuk solusi nggak sih? Iya. Untuk teman aja. Ada yang cuma pengen didengerin. Iya, berarti kita harus langsung usaha-usaha itu juga. Kadang yang namanya kita lagi banyak problem tuh nggak bisa berpikir yang baik-baik ya tentang diri. Artinya kita harus melihat sudut pandang orang lain nih, melihat kejadian kita bahwa oh ternyata ada hal-hal lainnya ya yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan sebuah insight, itu penting gitu. Tuh. Atau bahkan mungkin bisa langsung konsul ya Kak ke tenaga profesional. Mana tadi? Di Ibu Tiara Dias. Enggak, tempatnya di mana tuh? Ingat nggak kamu? Di PLP Bina Dharma ya Ibu. Wah, kalau ada kan kita punya Ibu Songo, Mutia, dimanapun bisa, iya kan? Apalagi sekarang ini kan zaman udah canggih, ya Mbok ya. Buka tuh aplikasi, di situ kan sudah banyak untuk bercerita. Ya, nah, itu kan usaha-usaha kita juga ya Bu ya untuk sharing permasalahan yang dialami seperti itu.
kalau mau sama ibunya di biro mantap Di biro makna mental. gitu. Nanti kamu jadi BMX aja deh, kayaknya kita kurang minum deh Rahma. Iya, karena udah sore tadi belum makan guys ya, gitu ya. Jadi kita kurang pesan. Oke. Oke teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini kayaknya Bu Rina sama Marisa tadi ketawa, ketawain kita. Ketawain Rahma. kita. Iya. Atau mungkin mereka suka nih kalau lihat kita di depan semangat. Iya. Nggak suka lihat kita tegang di sini nih. Iya, jadi buat teman-teman boleh. Satu Ya, lagi mau- nih pertanyaannya. Oke, Oke, boleh. boleh. Tadi mana mic-nya ya? Baik, terima kasih sebelumnya. Maaf Ibu, saya bertanya lagi. Jadi gini Bu, misal kan tadi saya ngehnya bahwa hidup itu perjuangan. Ketika kita berjuang, itu otomatis kita pasti nge-push diri kita. Kayak ayo pasti bisa. Nah tapi di sisi lain, orang lain itu menilai kita bahwa kita itu keterlaluan sama diri sendiri. Jadi kita juga jadi mikir nih Bu, kira-kira kalau aku menyerah boleh nggak ya? Karena kita juga dari teman tadi kita sadar, oh aku terlalu keras ya sama diri sendiri karena punya tujuan tadi. Nah, jadi saya dapatnya gini Bu, kita menyerah itu boleh nggak? Emang kita nggak boleh semenyerah itu ya? Terus dari keluarga juga kayak tahu kalau kita ini keras sama diri sendiri. Itu gimana? Terima kasih. Oke. Boleh nggak sih kita sekeras itu sama diri sendiri? Itu ya kadang jadinya dilema ya gitu. Harus banyak mendengar pendapat-pendapat orang lain ya gitu. Yang sebenarnya paham tentang batasan diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Artinya terkadang ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya dari orang lain gitu kan. Gak semuanya apa yang orang omongkan tuh kita serap semua. Kita kan boleh memilih ya yang mana yang baik buat diri kita kayak gitu. Kalau memang katanya emang kita tuh nggak boleh menyerah banget gitu ya. Oke. Sebenarnya banyak orang yang gagal itu tidak suka ya dengan kegagalannya. Ya, ketika kita tidak suka kegagalan, ada timbulnya rasa takut pada diri sendiri gitu. Artinya kita coba untuk tahu nih, paham sebenarnya apa sih yang kita butuhkan selama ini gitu. Kalau misalnya kamu merasa kalau kamu masih bisa, masih mampu, ya silakan saja gitu. Nggak apa-apa untuk dicoba. Karena kadang lebih besar rasa takut kita, padahal kita tuh mampu. Maka penting kok, kata siapa kita tuh nggak boleh untuk ngomong saya itu, atau mungkin nggak boleh ngomong kayak aku tuh bisa kok, bisa gitu. Kalau bukan kita lagi, yang motivasi siapa? Dari kita sekali. Kalau misalnya nih, kadang kita tuh lupa loh, ada yang lupa untuk ucapkan terima kasih pada diri sendiri gitu. Minta maaf sama diri sendiri kalau udah terlalu keras kan. Itu kan cara kita untuk tenang juga ya. Rasanya mungkin saat ini rasanya tuh ada hal berat ya, beban yang dirasakan. It's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kok gitu. Jangan sedih ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Not okay. It's okay, but be okay. Iya, kan ada filmnya itu Korea. Tidak, nggak ada. Nah, gimana nih? Jadi kita perlu juga ya Kak berada di posisi yang tidak selalu baik gitu. Iya, nggak apa-apa untuk selalu tidak baik-baik saja. Itu yang saya maksud. Ya orang sekarang tuh kalau misalnya marah-marah sendiri ataupun lagi marah-marah jadi kayak aneh. Aku nih aneh banget ya. Aku nih
kayaknya ada sesuatu hal yang aneh kadang kayak gitu datangnya. Karena sebenarnya ketika kita sedih ya, misalnya karena terus tiba-tiba sorenya kita masukkan es krim, berarti kan kita tahu nih cara bagaimana mengolah stres kita. Iya kan? Iya, walaupun masa es krim atau atau menonton gitu kan bisa dilakukan, misal salah satu gitu ya. Yang tidak boleh itu jika kamu berlarut-larut dalam kesedihan, gak berusaha untuk bangkit gitu. Iya, jadi kembali coba lagi gitu. Itu yang harusnya nggak kita lakukan gitu kan. Seperti itu, nggak apa-apa. Misalnya kadang mungkin merasa nggak pede sama diri sendiri ya. Jadi kalau ada orang yang ngomongin gitu, rasanya benar, kayaknya aku nggak bisa, ya gitu ya. Oke, kalau begitu karena merasakan seperti itu, artinya kan ada yang harus diubah ya kebiasaannya gitu. Terus nggak apa-apa kok, self positif itu juga membangun, salah satu cara membangun pikiran yang positif, tapi dengan kata terima kasih juga pada diri sendiri, minta maaf, coba lakukan kalau lagi sedih nih, peluk diri sendiri dengan teknik butterfly hug kan itu bisa juga cara kita untuk menenangkan diri kita seperti itu. Gimana Marisa? Jadi kamu mau menyerah atau enggak? Enggak, ya enggak boleh menyerah sih kita tuh. Benar nih Kak, gak boleh menyerah. Jadi istilah kegagalan itu gak ada sebenarnya Kak. Kegagalan itu tuh ada ketika kita menyerah. Wih. Ketika kita berhenti berusaha. Kalau kita berusaha terus, Kita enggak bakal gagal. Justru kegagalan itu bisa jadikan kita pelajaran mungkin Kak. iya. Oke, udah dapat insight baru ya. Oke. Gimana nih teman-teman? Udah kebuka belum? Apanya yang aku buka? Perasaannya akan takut kegagalan Kak. Dilanjutin dong ngomongnya, jangan kebuka aja. Gimana teman-teman? Masih pada semangat gak sih? Tuh kayaknya udah pada lemes gitu mbak. Karena udah sore kali ya. Aku soal acaranya dari pagi ya. Iya dari pagi. Iya dari pagi. Iya. Tapi tadi pagi tuh acaranya Evan dulu. Oh Evan ya. Iya. Kita ada kesempatan Kak buat ibu-ibu dosen nyanyi tadi. Keseruan yang mungkin susah terulang ya kan di acara Disnatalis. Berarti saya kelewati tadi ya, bisa duet bareng sama Bu Rina. Iya. Joget bareng Ibu Rina. Iya. Nanti boleh dilihat di IG HMP di bawah ini mbak. Oke. Kayaknya cukup deh sampai situ aja ya Rahmat ya. Pertanyaannya 3 aja deh. Nanti lanjut lagi ke bironya Kak Tiara. Mungkin bisa kita lewat chat-chat kali ya, pertanyaan mungkin bisa titip nantinya, bisa kita jawab nanti ya, seperti itu. Boleh. Oke. Mungkin cukup ya Kak? Iya, mungkin cukup. Chat-chat kita bareng salah satu ibu psikolog kita siang hari ini. Iya. Nah, oke teman-teman, itu saja dari kita berdua sebagai Selanjutnya moderator. kami serahkan kembali kepada MC. Iya, mana MC? Sebelumnya kami ucapkan kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu dulu Tiara. dong buat Bu Tiara. Tiara ya. Kamu ada batin lagi nggak? Buat tutup nih. Aduh, belum mikir Kak untuk penutupnya. Jalan-jalan ke Pasar Malam. Cakep. Pulangnya naik sepeda. Cakep. Udah, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa berpantun saya tuh. Iya gak sih? Oke, gimana nih? Udah terbuka pikirannya untuk tidak gagal? Untuk yang IPK-nya masih tidak sebanding dengan pikirannya, tidak sebanding dengan kerja kerasnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa lah. Oke. Untuk Bu Itria, perwakilan
Baik, untuk Kak Puput dimohon untuk menyerahkan sertifikat narasumber Kak kepada Ibu Yara Dias. Oke, kameranya udah siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.